Birrul walidaini ihsana adalah dasar terciptanya proses pertunjukan ini. Naskah Ayahku Pulang bukan sekadar naskah. Ada nilai-nilai yang perlu kita ketahui bersama. Ada renungan yang perlu kita resapi bersama. Ada marah yang perlu kita pelajari bagaimana cara memadamkannya. Ada rasa sakit, benci, luka, dan segala rasa yang berkecamuk di dalam dada yang perlu kita taklukkan dengan cinta. Apapun yang terjadi, ayah tetaplah ayah. Kapanpun dan dimanapun, bahkan selama-lamanya. Ayahku Pulang, karya Usmar Ismail. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Malam hari raya Narto, dengarlah suara beduk itu yang bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi meninggalkan ibu tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Keesokan harinya, setelah ia pergi, tak tahu apa yang harus aku lakukan, Narto. Tes. mengingat orang yang sudah tak ingat lagi kepada kita. Ibu merasa bahwa ayahmu masih ingat kepada kita, Narto. Mintarsi kemana, Bu? Mintarsi sedang keluar mengantarkan jahitan, Narto. Mintarsi masih mengambil upah jahitan, Bu. Biarlah, Narto. Karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak akan sia-sia nanti. Ini semua karena ulah ayah. Hingga Mintarsi harus menderita juga. Waktu Mintarsi kecil, dia sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Nah, kita harus terus berusaha, Bu. Harus. Ini tugasku sebagai abangnya. Aku harus lebih besar lagi untuk berusaha. Andai saja aku punya uang 1 juta. Malam hari raya, waktu ayahmu pergi dulu, tak tahu apa yang harus ibu lakukan, Narto. Sudahlah, Bu. Jangan ibu ingat lagi kejadian yang lama itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama menunggu, Bu. Bang. Ah, enggak. Agak lambat hari ini, Mun. Di mana kau berbuka puasa tadi, Nak? Kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman-teman di kantor. Sebentar sih kemana, Bu? Mintarsi sedang mengantarkan jahitan, Mun. Oh. Bang, ada kamar aneh nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan seseorang yang tua, yang mirip sekali dengan ayah. Ah, enggak. Mana mungkin dia ada di sini?
Ibu kira juga ia sudah meninggal dunia atau ke luar negeri sejak 20 tahun yang lalu, sejak ia pergi pada malam hari raya seperti ini. Tapi Bu, ada orang yang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu, Mun. Kata orang yang pernah melihatnya, di sana ia mempunyai toko yang sangat besar dan hidupnya sangat mewah. Ya, hidupnya memang mewah, tapi anaknya makan lumpur. Emangnya karakter ayah bagaimana sih, Bu? Waktu kami masih sama-sama muda, ayahmu adalah orang yang malas belajar, tidak seperti engkau, Maimun. Tapi waktu dulu ayahmu sangat disegani banyak orang. Dia sering meminjamkan uang ke sana kemari, dan itulah. Mun, selama hari raya ini berapa hari kau libur, Mun? 2 hari, Bang. Oh iya, hampir lupa. Masih ada makanan yang harus ibu taruh di atas meja. Mun, kau bertemu dengan orang tua itu tadi kapan, Mun? Kemarin sore, Bang. Kira-kira jam 4:30. Bagaimana pakaiannya, Mun? Sudah tak bagus lagi, Bang. Pakaiannya sudah compang-camping, dan kopiahnya sudah hampir putih. Apakah kau masih ingat rupa ayah, Bang? Sudah tak ingat lagi aku. Semestinya sih abang ingat, karena umur abang waktu itu udah 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat, walaupun samar-samar. Sudah ku bilang, tak ingat lagi aku. Ya, kata orang, ayahmu adalah seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini, di rumah ini, mungkin esok hari raya ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Jam berapa sekarang? Mintar sih seharusnya sudah pulang sekarang ini. Jam berapa sekarang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Ya sudah, dari tadi kami menunggumu. Lama benar. Maaf, Bu. Ya sudah, makanlah dulu. Mintar sih, apa yang kau lihat di luar sana? Waktu Mintarsi lewat di situ tadi, Bang Narto, dengar Mintarsi dulu. Ya, abang dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana, melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Hah? Orang tua? Bagaimana rupanya? Hari agak gelap, Bang. Jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya agak pendek. Coba kulihat. Siapa, Mun? Tidak ada orang kelihatannya, Bang. Waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu dulu, tapi masih banyak juga kenangan yang tak dapat ibu lupakan, nak. Bu, Mungkinkah Bu. ia kembali juga?
Yang lalu sudah, yang lalu biarlah berlalu, Bu. Ibu jangan ingat lagi kejadian yang lama itu. Sudah, makanlah dulu. Maimun, makan Maimun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benar di sini rumahnya Nyonya Saleh? Gunarto, Maimun, Mintar sih. Apakah kalian dengar? Itu seperti suara ayah kalian. Tina, benarkah engkau Tina? Saleh, kamu benar-benar Saleh. Iya Tina. Benar, aku Saleh. Saleh, mari masuk. Apa? Aku boleh masuk Tina? Tentu saja boleh, mari. Nak, ayahmu pulang nak. Ayah, aku Maimun. Maimun, engkau sudah besar sekarang nak. Waktu aku pergi dulu, engkau masih kecil. Kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan anak yang satu ini, siapa namamu nak? Saya Mintarsi ayah. Oh ya, Mintarsi. Aku dengar dari jauh. Aku memiliki seorang anak lagi, seorang putri. Sekarang aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku pun tak tahu apa yang harus ibu lakukan. Sekarang anak-anak semuanya sudah besar. Seperti ini. Aku rasa inilah bahagia yang paling besar dalam hidupku. Ya, rupanya anak-anak dapat juga besar walaupun tidak dengan ayahnya. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan. Tapi malang bagiku. Toko itu habis terbakar. Dan serasa tak puas menyeret aku ke lembah kesengsaraan. Saham-saham yang kubeli pun merosot semua nilainya. Dan tempat tinggalku, keluargaku, anakku kembali terbayang di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan cinta dan kasihku. Gunarto, maukah kau memberikan air segelas buatku? Hanya engkaulah yang tidak. Gunarto, ayahmu yang berbicara itu nak. Mestinya engkau bahagia nak. Sudah semestinya ayah berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang sudah lama tidak bertemu. Tak apalah Tina. Jika Narto tak mau, engkaulah Maimun. Maimun, Maukah kau memberikan air segelas buatku? Baik ayah. Maimun, kapan kau mempunyai seorang ayah? Gunarto, Kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah.
Kalau aku mempunyai seorang ayah, mengapa kita harus hidup sengsara seperti ini, Bu? Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam lautan. Untung saja ibu cepat sadar. Kalau aku mempunyai seorang ayah, mengapa aku harus menjadi budak orang waktu aku berumur 10 tahun, Bu? Aku tidak mempunyai seorang ayah. Kami besar dalam kesengsaraan. Kalau kami mempunyai seorang ayah, mengapa kami hidup harus sengsara? Tapi Bang, ibu saja memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang wanita. Waktu aku masih kecil dulu, ibu sering bilang kepada aku, ini semua salah ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Jadi aku menjadi budak orang, lalu ibu mencuci pakaian orang lain. Akan kubuktikan bahwasanya aku dapat memberi makan keluargaku tanpa membutuhkan seorang ayah. Aku akan berteriak di depan dunia bahwasanya aku tidak butuh pertolongan dari orang tua atau seorang ayah yang meninggalkan keluarganya dengan kesengsaraan. Jika aku mempunyai seorang ayah, maka ayahlah musuh besarku. Gunarto. Bang, tapi Bang, lihat ayah Bang. Ayah sudah tua. Sering benar kau ucapkan kata ayah di depan orang yang di depan orang yang tidak berguna ini. Karena dia sudah tua, lalu kembali ke rumah kita, lalu mengatakan bahwa dirinya seorang ayah. Lalu dia sama sekali tidak kenal dengan kita, sama sekali tidak. Narto, kita adalah darah dagingnya. Seburuk apapun kelakuan dia, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi maksudmu ini kewajiban kita? Selepas dia sudah menghambur-hamburkan nafsunya di mana-mana, lalu sekarang dia sudah tua, lalu kembali ke rumah kita, lalu kita harus merawatnya. Aku sama sekali tidak sudi, sama sekali tidak. Gunarto, ayahmu yang berkata itu, Gunarto. Ayah kandung. Memang Gunarto yang dulu pernah mempunyai seorang ayah kandung. Namun sekarang Gunarto itu dibentuk oleh Gunarto itu sendiri. Aku sudah hilangkan semua rasa itu, Bu. Sekarang kalian harus memilih dia atau aku. Gunarto, apa katamu itu? Kesalahan itu aku mengakui. Itu sebabnya aku kembali pada hari tuaku untuk menebus kesalahan dan dosaku. Tapi sekarang ya, benar kata Narto. Aku tidak bermaksud untuk masuk ke rumah yang dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tapi tahukah kau, Narto, betapa sedih rasa hatiku. Aku yang pernah dihormati, tapi sekarang aku diusir oleh anak kandungku sendiri. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Inilah jalan yang terbaik. Ayah, Tunggu dulu ayah. Jika Bang Narto tidak menerima ayah, maka akulah yang menerima ayah. Aku tak peduli apa yang terjadi. Maimun, apakah kau pernah menerima pertolongan dari seorang ayah seperti dia? Gunarto, aku pernah menerima tamparan, pukulan dari dia dahulu. Tak ada sebiji zarah pun aku menerima kebahagiaan darinya, sama sekali tidak. Aku mengerti. Bagiku, aku adalah seorang pengemis sekarang.
Aku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kebahagiaan aku saja. Biarkanlah aku pergi. Jangan. Tidak ada jalan untuk kembali. Saleh. Saleh. Kemana ayahku pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai, aku adalah seorang pengemis sekarang. Seharusnya aku memang malu untuk masuk ke rumah yang kutinggalkan dulu. Benar toh. Saleh. Sudah 3 hari aku berdiri di depan sana, tapi aku tak sanggup masuk ke rumah ini. Aku sudah tua dan Saleh. Bentar sih. Waktu malam hari raya yang lalu, dia pergi. Dan sekarang dia datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan angin topan. Beginilah nasib ibu nak. Kemana ibuku sendiri? Tidak dapatkah aku memaafkan ayahku? Minta sih. Bang, sudah semestinya kita saling memaafkan. Jangan Aku tidak kasihan. Di mana dia akan pergi setelah itu, Bang? Kemana? Minta sih. Sudah puas kau? Setelah apa yang kau buat terhadap ayah, tidak ada rasa kasihan, Sabar. tidak ada rasa tanggung jawabmu terhadap adik-adikmu yang tak berayah lagi. Abang suruh dia pergi. Dia itu ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Jangan kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian hanya menyalahkanku saja? Aku sudah hilangkan rasa itu. Benar toh. Sekarang kalian harus memilih lagi, dia atau aku. Benar dia. Aku akan panggil ayahku kembali. Cukup. Aku tak peduli, Bang. Apa yang abang lakukan terhadap aku? Kalau perlu, bunuh saja aku, Bang. Aku akan panggil ayah kembali. Ayahku mesti pulang. Ayahku harus pulang. Memang terbaik. Betul. Semuanya sudah hilang. Bentar sih. Krato. Sabar nak. Sabar. Ibu, bagaimana ibu? Bagaimana Bu? Bu, Bang, bentar sih. Ayah, Bu, ayah. Ayah apa? Bang, Aku tidak tahu. Hanya kopiahnya dan Di mana aku mendapatkan kopiah dan dekat jembatan sungai, Bang. jadi ayah? Di mana ayah?
aku sendiri. Maafkan aku, ayah. Ayah, maafkan aku. Ayah, aku harus pulang. Maafkan aku. Sudah. Aku harus pulang. Ayah, aku pulang.